Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ditujukan kepada Bani Israel, di mana setelah turunnya Taurat justru semakin banyak pertentangan dan perselisihan di antara mereka. Nampaknya nasib mereka itu mirip-mirip dengan kita. Al-Quran sudah banyak di tengah-tengah kita dengan berbagai macam penerbit, dengan berbagai macam gaya. Ada yang pakai tajwid, ada yang warna-warni, ada yang disentuh saja dia ngomong sendiri. Nah, semuanya sudah ada di zaman kita, apalagi dengan teknologi yang sudah canggih. Bukan hanya Al-Quran, kitab-kitab hadis pun sudah ada di tengah-tengah kita. Kalau dahulu mungkin berat kita membawanya, ada 20 jilid, ada yang 15 jilid. Sekarang hanya dalam flash disk bisa kita cari hadisnya. Nah, dengan semua kemudahan itu, pertentangan dan perselisihan justru semakin banyak. Bahkan puncaknya ada yang tidak peduli dengan saudaranya yang mendapatkan musibah. Ketika saudaranya dijajah, diserbu atau dibom rumahnya, mereka dengan tenang menjawab, mereka itu kan tidak semazhab dengan kita. Mereka itu kan bukan kelompok kita. Nah, kalau ada temannya yang berbeda pendapat, berbeda pakaiannya atau berbeda cara dia beribadah, ketika rumahnya kebakaran atau kemalingan, mungkin tidak disebut di mulutnya, tapi dalam hatinya dia sangat bersyukur. Itulah makonyo ijan jadi ahli bid'ah, makonyo tabakar rumah, dicilok orang dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu meneliti hal ini, adakah di dalam kehidupan bermasyarakat kita hal tersebut? Ya, jawabannya pasti ada. Nah, karena kami sendiri mengalami, dan kawan-kawan yang lain juga mengalami, perpecahan itu sangat terasa, dan kalau tidak diingatkan kita takut nanti dipakai oleh orang-orang yang tidak suka kepada syariat Allah untuk semakin memecah belah kita. Bukan hanya tidak saling bersapa, mungkin puncaknya saling menghalalkan darah. Nah, kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang seperti itu. Nah, ada pengalaman gara-gara dia kurang wawasan, atau kurang informasi, kurang materi, kurang memahami agama. Dia kurang suka melihat saudaranya. Dan kekurangan sukanya itu atau ketidaksukaannya itu nanti berkembang menjadi tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi kepada saudaranya. Padahal orang beriman itu orang yang bersaudara. Dia perhatikan orang yang beriman sebagaimana dia memperhatikan saudara kandung yang sedarah itu. Nah, sepulang dari ibadah haji, apa katanya Ustaz? Ternyata hadis-hadis yang membicarakan tentang berdoa sambil mengangkat tangan itu banyak. Ada 70 hadis. Bahkan bisa dalam aplikasi HP. Ini buktinya. Nah, kenapa dia bilang begitu? Karena selama ini dia tidak angkat tangan selesai salat, begini saja. Sudah berdoa? Sudah. Allah Maha tahu dengan isi hati kita. Apalagi dia tahu pula ada hadis Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi du'a illa fi istisqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan ketika berdoa kecuali doa istisqa. Hatta yura bayadu ibtaihi, sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Dia dapat hadis itu. Nah, melihat saudara-saudaranya yang berdoa sesudah salat sambil mengangkat tangan, apalagi yang berdoa mengangkat tangan ketika kunut dalam salat, dia tidak simpati lagi. Dianggap orang itu meninggalkan sunnah Nabi. Dianggap mereka itu melakukan hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakanya dia terus begitu. Untung dia pergi haji, dapatlah hadis itu. Kalau tidak, nah begitu juga saya salut dengan ustaz itu. Kajiannya berisikan dalil-dalil, lancar saja Al-Quran, keluar saja hadis, kemudian penjelasannya pun serinci-rincinya, penampilannya pun sesuailah. Maksudnya ustaznya berjenggot. Tapi sejak saya tahu dia begini, saya tidak suka lagi. Apanya yang tidak disukai oleh orang tersebut dari ustaz tadi? Dia buang air kecil berdiri, tidak sesuai sunnah. Makanya saya nak mau lagi kalau dia mengaji. Begitu dia sampai mati nanti. Padahal hal-hal seperti itu sebenarnya bukan kesalahan agama, tetapi itu kesalahan dia. Agama itu luas wawasannya. Semakin luas wawasan Bapak dan Ibu, semakin banyak materi yang Bapak Ibu kuasai,
maka semakin banyak atau semakin berkuranglah perselisihan kita. Yang dikhawatirkan di dalam ayat tadi semakin sempit atau semakin kecil kemungkinannya. Nah, susah kalau Bapak Ibu ingin berlapang dada sementara tidak paham masalah. Kita juga sudah berusaha tidak membahas masalah-masalah khilafiyah. Nah, kita juga sudah berusaha membahas masalah yang disepakati. Tetapi sebagaimana biasa ada sesi tanya jawab. Ketika tanya jawab itulah masyarakat senantiasa bertanya tentang yang diperdebatkan. Dan itu sesuatu yang wajar. Untuk apalagi bertanya tentang yang disepakati. Apalagi masyarakat kita suka yang berdebat-debat. Ya, kalau kita posting di internet sesuatu yang sudah pasti, itu komennya paling 1,5. Coba kalau diposting sesuatu yang berdebat orang, sampai 1.000 itu komentarnya. Kalau postingan kita dikomentari 1.000 orang, kan senang itu. Jadi itulah yang diposting-posting yang berdebat-debat itu. Nah, oleh karena itu, berhubungan dengan ayat yang kita sampaikan tadi, kita inginnya bersatu di dalam agama Allah. Dan agama Allah itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tidak ingin seperti Bani Israel, yang sudah ada penjelasan dalam Al-Quran, sudah ada penjelasan dalam hadis, tapi tetap terjadi perselisihan. Bahkan semakin banyak perselisihannya, dan semakin tajam. Nah, orang seperti itu Allah sediakan azab yang sangat besar. Ingat Bapak dan Ibu, Al-Quran sudah ada, hadis juga sudah ada, ulama tempat bertanya juga ada, tapi Bapak Ibu tetap berselisih, tidak berusaha mencari persatuan, maka ketika itu walahum azabun azim, ya, bagi mereka azab yang sangat besar nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu, untuk kesempatan kali ini kita tunjukkan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi perselisihan di antara kita. Semakin luas wawasan tentang agama, semakin sempitlah perselisihan. Semakin banyak pengetahuan kita tentang agama, semakin sedikitlah perselisihan. Begitu juga sebaliknya, semakin sempit wawasan Bapak dan Ibu, semakin banyaklah perselisihan Bapak dan Ibu. Semakin sedikit pengetahuan kita tentang ilmu agama, semakin bertambah pula lah perselisihan kita dengan orang lain. Bahkan mungkin setiap bertemu berselisih saja. Karena dia satu kantor, setiap hari masuk kantor, dia berdebat saja. Padahal perdebatan itu bisa membuat hati kita kesat, membuat hati kita keras. Tidak peduli lagi dengan apa yang menimpa saudara kita tersebut, dengan alasan kita tidak sepakat, kita berbeda pendapat, kita berselisih dengannya. Nah, maka tingkatkanlah wawasan ilmu agama, kemudian tambah materi-materi ilmu agama. Karena kita menuntut ilmu itu sampai mati. Ila mata tatlubul ilma, kata seseorang kepada Abdullah bin Mubarak, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Dijawab oleh Imam Abdullah bin Mubarak, hatta al-mamat insyaallah, sampai mati insyaallah. Itulah prinsip kita. Nah, untuk mengurangi perselisihan-perselisihan tersebut, nah, kita ambil contoh. Contoh ringan adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian contoh yang hadis yang lain juga riwayat Imam Abu Dawud. Ingat, kitabnya sama. Ada yang mengatakan Sunan Abu Dawud, ada yang mengatakan Sunan Nasai. Ashabus Sunan. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain kabshan. Contoh ini sering kita sampaikan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW mengakikahkan Hasan dengan seekor kambing, mengakikahkan Husain dengan seekor kambing. Dalam pendapat para ulama, Hasan dan Husain jarak kelahiran mereka adalah 1 tahun. Selama ini ada yang mengatakan kembar, dia anak kembar. Kenapa? Karena jaraknya ada 1 tahun. Kembar setahun mungkin, tapi kembar yang sebenarnya tidak. Apa jibu karena dulu tuh kembar, kembar 10 tahun. Karena sudah mulai 10 tahun barunya lagi sudah. Nah, Nabi masing-masing mengakikahkan cucunya itu dengan seekor kambing. Nah, kemudian dalam sabda Rasulullah, hadis Imam An-Nasai dari Asma binti Zaid, binti Yazid, al-aqiqatu 'anil ghulam syatani wa 'anil jariyah syatun. Akikah untuk seorang anak laki-laki 2 ekor kambing, akikah untuk seorang anak perempuan dengan seekor kambing. Nah, sekarang Nabi SAW melakukan alias perbuatan
fi'li. Nabi akikahkan cucunya itu masing-masing seekor kambing. Tapi di mulut beliau mengatakan, untuk anak laki-laki 2 orang, untuk anak perempuan 1 orang. Nah, di mulut berbeda dengan apa yang diperbuat. Nah, begitu. Nah, sekarang bayangkan saja, kawan kita cuma dapat informasi separuh. Dia cuma dapat informasi yang 2 ekor untuk laki-laki, 1 ekor untuk perempuan. Dia tidak tahu kalau ada hadis yang boleh laki-laki 1 ekor kambing. Dan itu sudah terjadi. Dia tidak jadi mengakikahkan anak laki-lakinya dengan alasan uang tidak cukup untuk 2 ekor. Daripada salah-salah wak, daripada solo wak, maka nanti salah untuk dia akikahkan. Karena hukumnya sunat, katanya begitu. Bahkan ada yang mencela saudaranya, anaknya laki-laki, dia sembelih 1 ekor kambing. Beraiku, sikunya anak laki-laki dia akikahkan 1 ekor kambing. Apakah kamu ingin mendoakan atau berharap anak kamu besar menjadi seorang perempuan? Sudah tu dia. Kau nak jadi pedusi besok kau. Kalau masalah cimeh tahu salah Pak Jibu. Tak perlu diinfo awak nombor 1. Sampai-sampai agama dia begitu kan. Ada orang dan suku di kecil model tu. Mandoan anak jadi pedusi sama saya nak jadi pedusi mah. Nah, orang awak kalau sakit hati, bawa mati. Itu masalahnya. Kalau orang Mesir, capek berang, capek selesai. Lapak-lapaknya tu sudah tu sallu ala Nabi. Bersalatlah ke Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Alah, bubarnya tu. Anda lanjut lah tu. Anda terkenal lah tu. Dia awak. Kalau luka pisau bisa diubik sehari 2 hari hilang. Tapi kalau luka disaik dalam hati, itu dibawa mati. Sampai-sampai dulu tu dibawa mati. Apa dendam sebenarnya itu, rancak gitu. Nah, itu penyakit. Dan itu bisa membuat terpecahnya kaum muslim. Bayangkan kalau dia dapat separuh. Bayangkan pula kalau dia dapat kedua-duanya. 1 ekor ini kan ada hadisnya. Hadis Imam Abu Daud. Dan itu yang dilakukan Nabi. 2 ekor, itu kan yang disebut Nabi. Nah, sekarang ada pula orang yang ingin lebih dia suruh pilih bapa dan ibu. Mau ikut yang diperbuat Nabi atau mau ikut yang dikatakan Nabi. Yang dilakukan 1 ekor kambing. Yang dikatakan 2 ekor kambing. Kapacik mak, kecik Nabi atau perbuatan Nabi. Pilihlah. Tiba kawan, tentu nanti kerajaan Nabi Ustaz. Kanunan hadis tu nanti kerajaan Nabi. Salahnya tu. Manginan dikecian Nabi dah hadis. Hadis itu kan ada yang qauli, lisan, ada yang fi'li, perbuatan, ada yang takriri, ketetapan. Nah, sekarang dia ingin begitu. Pilih mana? Nangka didanga perbuatan Nabi ko atau perkataan Nabi. Sampai-sampai ulama pun berdebat. Manakah yang lebih kuat? Yang Nabi lakukan atau yang Nabi katakan? Mana lebih kuat? Nanti dikecian di lidah ko atau nanti kerajaan langsung? Mana lebih kuat perintahnya? Ada usah lawak 1 sampai ke sini. Nah, jalehnya hadis Nabi. Awak disuruh berpegang kepada tali Allah atau agama Allah. Agama Allah itu sumbernya Al-Quran, sumbernya sunnah, hadis Nabi. Sekarang sumber amalan awak dari mak, dari hadis Nabi. Alai sahih, lai hasan atau lai makbul hadisnya dah untuk dalil. Lai, selesai. Hulunya sama walaupun anak sungai beda-beda nanti, tapi baliknya sama. Maka kalau apa ibu dapat hadis yang pertama, 1 ekor kambing lah kita sembelih. Kalau apa ibu dapat hadis kedua, 2 ekor kambing lah yang kita sembelih. Muncul pendapat ketiga. 1 ekor kambing sah, 2 ekor kambing lebih afdal. Dia sanggup 2 ekor tapi dia sembelih 1 ekor, sah. Tapi kalau dia sembelih 2 ekor, tentu pahalanya lebih banyak. Tapi kalau dia sanggupnya cuma 1 ekor, maka itulah yang terbaik untuknya. Nah, ada je tu lidah dan mengecean. Kediduan nak jadi pedusi. Aku jadi ada. Itu yang kita katakan wawasan luas. Makin sedikitlah perselisihan kita. Hanya ingin tak berselisih je orang. Ilmu tak bertambah. Itu sulit itu.
Sama minta sisiat kelimbir. Sulit terjadi. Mustahil malahan tu. Oh, mazhab apapun, dia bisa memang disuruh seperti itu. Apapun harakahnya, apapun mazhabnya, kita bersaudara, sesama orang beriman, seiman dan seakidah. Betul, tapi caranya bagaimana supaya tetap bisa bersaudara itu? Ya sudah, perluas wawasan agama Bapak dan Ibu. Kita fasilitasnya banyak. Kalau di Mesir tidak ada pengajian-pengajian itu, tidak ada. Ya, kita pengajiannya sesudah maghrib sampai isya ada, sesudah subuh sampai syuruk atau sampai duha ada. Bahkan ada pula ta'lim yang siangnya, ada pula duhanya, ada pula yang siang asarnya. Banyak. Kalau mereka tidak seperti itu, paling-paling sekali seminggu. Ya, bahkan Syekh Muhammad Ahsan, kalau khutbah itu 1 jam. Alasannya kenapa? Ya, karena kalian pengajian cuma sekali seminggu. Padahal banyak yang mau disampaikan. Sampai 1 jam khutbah beliau. Kalau kita tidak perlu dibuat 1 jam, karena masih banyak fasilitas lain untuk menuntut ilmu, bukan hanya khutbah saja. Belum lagi bacaan, belum lagi ada yang namanya smartphone. Apapun yang diketik muncul dia, hadis apapun keluar dia. Kenapa masih banyak perselisihan? Ustaz tu bingung, hari Senin dia mengaji seekor kambing. Hari Khamis Ustaz tu mengaji 2 ekor kambing. Ya, hari Rabu hari Jumaat dia mengaji le panjang awak. Dia jalan makin banyak atau makin panjang awak. Itu contoh. Kemudian dari Abul Hayyat Al-Asadi kita perbanyak contoh supaya Bapak Ibu bisa lebih mendalami, memahami atau bayang dia awak ada 5 kasus tadi. Makin luas wawasan, makin sedikit perselisihan itu. Dari Abul Hayyat Al-Asadi, qala li Ali ibn Abi Talib, ala ab'athuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tad'a timsalan illa tamastah, wala qabran musyrifan illa sawaita. Dari Abul Hayyat Al-Asadi beliau berkata, Ali bin Abi Talib telah berkata kepada saya. Apa kata Ali bin Abi Talib? Aku utus engkau sebagaimana aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau biarkan patung kecuali engkau hancurkan. Kalau bertemu kuburan yang ditinggikan, maka engkau ratakanlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kini aku utus engkau. Abu pasan kau pernah Nabi pasankan pulau kamu. Kini Abu pasankan ke engkau wahai Abul Hayyat, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya, kalau basoboh patuang ancuan. Kalau basoboh di kuburan yang ditinggikan, ratakan. Pulanglah saudara awak dari Timur Tengah. Kerja yang pertama kali adalah merata-ratakan kuburan keluarganya. Bahkan di Tawalib ada itu, yang tamat dari Timur Tengah, datang dia ke Tawalib, nampak dia kuburan Buya Mawardi, ratakan. Karena kuburannya ditinggikan tanahnya. Sekarang ratakan. Salahkah dia? Tidak salah sepenuhnya. Hadisnya ada. Jangan Bapak Ibu sesat mah, masuk neraka mah. Enggak. Hadisnya ada. Jangan mentang-mentang kita tidak tahu hadisnya lalu kita bilang tidak ada. Itu berarti kamu punya awak berarti itu. Nah, manusia memang cenderung secara fitrah menolak apa yang tidak dia ketahui. Tapi beruntunglah manusia yang mau bersabar untuk mengetahui. Makanya kita diperintah was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, sekarang berdasarkan hadis ini, kalau ada kuburan yang ditinggikan tanahnya, maka ratakanlah. Nah, berikutnya dalam hadis Imam Al-Bukhari dari Sufyan At-Tammar, annahu ra'a qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Sufyan At-Tammar mengatakan, saya melihat kuburan Nabi musannaman, ditinggikan. Ambo lihat kuburan Nabi ditinggikan. Kecek Nabi kalau basoboh kuburan dan ditinggian ratokan. Pilih apa Ibu? Hadis Imam Muslim atau hadis Imam Bukhari? Kalau awak tahu keduanya, itu sarah. Selama tingginya tidak berkelebihan. Kini dapatlah dek kawan awak hadis kuburan Nabi ditinggikan. Aku ingin kuburan Nabi, asal kuburan Nabi pula. Ditinggian lah. Bapak salahnya. Kalau Pak meninggal, kuburan ditinggikannya seperti kuburan Nabi. Mana dalilnya Pak? Kau dalilnya dalam kitab Sahih Bukhari.
Kalau bapak-bapak pergi haji, pergi umrah, kan boleh laki-laki masuk baki, kalau perempuan tak boleh. Masuklah ke baki itu. Nampaklah kuburan-kuburan istri-istri Nabi. Itu ditinggikan. Kuburan anak-anak Nabi, itu juga ditinggikan. Nah betul lah tu. Tapi mandok-mandok. Tangkok. Bukti. Kalau di sana mengamalkan hadis nomor 2. Jadi kalau saya pilih hadis nomor 2, mau diapakan hadis pertama? Kalau saya pilih hadis pertama, mau diapakan hadis yang nomor 2? Saya ratakan Ustaz. Sudah. Tolong jawab hadis yang mengatakan kuburan Nabi ditinggikan. Itu kan bukan Nabi yang meninggikan. Ya bagaimana cara Nabi meninggikan kuburan seorang? Kan mungkin dong. Berarti kan sahabat tuh. Apakah mungkin sahabat melanggar yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sahabat Bapak Ibu katakan melanggar, sudah, bisa-bisa kena hadis sahabat itu semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, okeylah Bapak Ibu ratakan, tapi saya kasih tahu ini ada hadis kuburan Nabi ditinggikan. Okey, Bapak Ibu ambil hadis kedua ditinggikan. Sekarang saya tanya lagi, hadis yang pertama mau dicampakkan. Siapa yang bisa mendudukkan dua hadis yang terlihat bertentangan ini? Itulah yang akan sedikit perselisihannya. Itu yang melihat orang bisa dia lapang dada. Yang berbeda pendapat dengannya, dia bisa lapang dada. Tapi kalau tidak begitu, sulitlah. Sulit menerima sesuatu yang tidak dimengerti. Itu. Li terima Pak, Li. Li ngerti tidak? Apa cara itu? Ya kau terima. Itu yang kami bingung nanti. Jadi PR-lah Pak Haji. Ada hadis yang menyuruh ratakan, ada hadis yang menyuruh, ada hadis yang membolehkan tinggikan. Nah, kalau dia rajin membaca, kalau tipenya mau bersabar dengar pendapat orang, mau dia bersabar duduk mendengar orang yang berlawanan atau berbeda pendapat dengan dia, dapat dia informasi yang ketiga dalam hadis Imam Abu Daud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk meninggikan kuburan sekira-kira setinggi 1 jengkal atau 4 jari. Selesai itu. Berarti yang diratakan itu yang mana? Yang tingginya melebihi ketentuan. Kuburan Nabi ditinggikan itu bagaimana? Sesuai dengan ketentuan. Maka yang dia musuhi hanya kuburan yang berlebih-lebihan. Ada kuburan seorang dai kondang. Ini jemaahnya ini yang membuat. Mentang-mentang jual keramik, sudah dikasih keramik. Setinggi dada. Jadi ketika ziarah kubur, bantu awak mambiak prasmanan. Itu berlebihan itu. Tabanglah tu, setinggi, sesuai ketentuan. Akhirnya hadis yang Bapak Ibu pikir bertentangan, tidak bertentangan. Akhirnya kita lihat orang yang meratakan, mungkin dia dapat informasi yang satu itu saja. Ada yang meninggikan, mungkin dia dapat informasi yang meninggikan, sehingga melewati batas ketentuan. Mungkin hadis yang meninggikan, yang dia dapat, hadis yang meratakan, tidak dia dapat. Apalagi batas ketentuan, dia meninggikan kuburan. Nah itu contoh, dan itu sudah terjadi. Perselisihan karena masalah itu. Sampai-sampai anak itu dibilang durhaka, karena kuburan keluarganya dibegitukan. An Abi Bakr ibn Abdurrahman, anna Abu Hurairah kana yaqul, man asbaha junuban fi Ramadan fala siyama lahu. Ada kasus yang ketiga dari Abu Bakar bin Abdurrahman. Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, siapa yang junub di pagi hari atau ketika subuh masuk, maka tidak ada puasa untuknya di bulan Ramadan. Terbit fajar atau azan subuh, sementara dia belum mandi, dia junub, maka tidak ada puasa baginya atau tidak sah puasanya. Nah, bahkan kita mendengar di dalam masyarakat ada pengajian, bako dak puasuan, balai, wak dah boleh puasa dah. Kalau manusia mu maklum, tapi kalau lelaki-lelaki maklum cara itu. Nah, dijawab oleh bapak yang supir tadi, si ibu minta jatah mandi terlambat, orang sudah azan belum mandi. Kalau puasa juga Pak,
sama wak berzina jual mak wak tu antara dari mak dan pilihnya tapi model tu lah kan dia nampak ya, berdosa kadang wak semua berzina jual mak wak tu maka dia nak puasa okay, kan? Aku dah dilihat ya Abu Hurairah kemudian ya apa kata Abu Hurairah yaqulu la wa rabbi hadzal bait ma ana qultu man asbaha junuban falyasum Muhammad wa rabbul baiti qalahu. Apa kata Abu Hurairah? Ya, demi Rabb, ya demi Allah Subhanahu wa taala penguasa Baitullah. Ndak ambo nak mengecek no. Sianan subuh inyo masih junub, ndak ado puasa tuannya. Muhammad dan Rabb Baitullah inilah yang mengatakannya. Karena hadis Nabi kan masuk wahyu juga. Nah, boleh ngecek no. Nabi nak ngecek. Makanya, ya terlambat dia mandi, orang sudah imsak, alias orang masuk waktu subuh, maka dia tidak boleh berpuasa. Bahkan dalam cerita di dalam masyarakat, dapat dosa dia kalau puasa. Dosanya tidak tanggung-tanggung, sama dengan berzina dengan orang tua sendiri. Nah, berikut. Man asbaha junuban fala yasum. Qala fantalaka Abu Bakr wa abuhu Abdurrahman hatta dakhala ala ummi Salamah wa Aisyah fakiltahuma qalata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi ihtilamin thumma yasum. Siapa yang subuh pagi atau subuh harinya dia masih junub maka dia tidak berpuasa alias dia mengqada nanti sesudah habis Ramadan. Berangkatlah Abu Bakar dan bapaknya sehingga bertemu dengan Ummu Salamah dan Aisyah. Kedua-duanya mengatakan bahwasanya Nabi pernah junub dan waktu subuh masuk dan beliau belum mandi. Kemudian beliau pun tetap berpuasa. Junubnya bukan karena bermimpi, min ghairi ihtilam, berarti karena berhubungan dengan istri. Maka ketika itu mandinya ditunda, dan ketika ditunda masuklah waktu subuh, dan Nabi tetap berpuasa. Nah sekarang yang mengatakan itu dapat informasi hadis pertama. Nah sekarang dapat pula hadis yang kedua. Akhirnya dia paham kalau melihat dari perawinya Abu Hurairah meriwayatkan berdasarkan pengetahuan beliau dan istri Nabi juga meriwayatkan berdasarkan pengetahuan mereka. Dan kalau urusan yang seperti ini tentu kita lebih condong kepada pendapat dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tidak salah. Kenapa? Dia meriwayatkan sesuai pengetahuannya. Dia tidak mengetahui hadis yang dikuasai oleh sahabat yang lain. Jangan Bapak Ibu menyangka sahabat itu dalam penguasaan hadis sama rata. Tidak. Bahkan ada istri Nabi yang tidak ada riwayat satupun dari beliau. Abu Hurairah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Padahal masuk Islamnya agak terlambat. Bergaul dengan Nabi lebih kurang 3-4 tahun. Tapi hadisnya paling banyak. Lebih dari 5.000 riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Saudah bintu Zam'ah, istri Nabi sesudah Khadijah. Meninggal Khadijah di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 10 menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian di bulan Syawal, Nabi menikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Yang Saudah bintu Zam'ah, kata para ulama, kami tidak mengetahui ada hadis dari beliau. Padahal istri Nabi. Tapi pernahkah sahabat lain mengecek? Awak lah istri Nabi. Bila calah je hadis keluar. Percuma itu betul. Itu kerajuran awak itu. Tak ada sahabat bilang begitu. Padahal istri Nabi. Bisa nampak dari Nabi yang tidak nampak oleh sahabat lain. Kemudian ada Talhah bin Ubaidillah. Ini kan sahabat yang dijamin masuk surga salah satunya. Ada Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Zaid bin Amru, Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang sahabat yang populer dijamin oleh Nabi masuk surga. Salah satunya Talhah. Tapi Talhah ini sedikit hadisnya. Dia sendiri yang mengaku. Kenapa? Karena pemandangan Nabi bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, berarti dia membuatkan tempatnya sendiri di dalam api neraka. Hadis mutawatir itu. Mutawatirnya lafaz malah. Adik mendengar hadis tu mutakwid, abiku berubah hadis Nabi.
Habis kau tertukar-tukarnya. Makanya Abu kurangi meriwayatkan hadis Nabi. Ada sahabat lain mencimik. Awak lain jamin masuk surga. Habis Malay ada. Awak sana model tu. Atau pakai cek lah awak ikut sahabat. Sahabat dah caci-caci model tu dah. Jangan dibilang sama saja enggak. Makanya wajar terjadi yang begini. Oh berarti Abu Hurairah salah. Berarti pendutur ya. Enggak. Nah makanya kita di sini memilih. Nah itu kasus yang ketiga. Nah kemudian kasus yang keempat. Di contoh tadi, Inna Allah hayyun karimun yastahi min 'abdihi ay yabsuta ilaihi yadayhi thumma yaruddahuma khaibatain. Jadi Bapak Ibu biasakanlah kalau ingin mengetahui satu hukum di dalam agama kita, maka kumpulkanlah semua dalil yang berbicara tentang masalah tersebut, baik dalil yang melarang maupun dalil yang membolehkan. Bahkan Bapak dan Ibu tidak boleh mengamalkan hadis yang umum sampai Bapak Ibu mendapatkan hadis yang khusus. Kaidah seperti itu. Apa maksudnya? Kalau Bapak dan Ibu mendapatkan hadis yang mengharamkan secara umum, jangan itu diambil kesimpulan terlebih dahulu. Carilah hadis-hadis yang mengecualikan. Sampai nanti terbukti tidak ada hadis yang mengecualikan, baru kita amalkan hadis yang umum tadi. Berdusta haram, ya kecuali 3 kondisi. Bergunjing haram, ya kecuali 5 kondisi. Makan babi haram, ya kecuali 1 kondisi. Siapa yang mengetahui haram saja tapi tidak tahu pengecualian, ilmunya baru separuh. Nah ilmu separuh-separuh itu berbahaya. Bergunjing haram, ternyata ada yang halal, Nabi sendiri melakukan. Ada 5 kondisi berdasarkan hadis Nabi. Kini sahabatnya melakukan salah satu yang dikecualikan. Lalu dia katakan, kamu berdosa, makan daging saudara sendiri. Dia haramkan apa yang halal di dalam agama. Karena dia mencari informasi tidak lengkap, prematur kesimpulannya, itu loh yang disebarkannya. Nah kini ada hadis, Allah merasa malu kalau ada hambanya yang mengangkat kedua tangan, Allah merasa berat, merasa enggan membiarkan dia pulang dengan tangan kosong. Ini hadis Imam Al-Hakim dan hadisnya hasan. Hadis hasan, hadis sahih itu makbul, diterima jadi dalil. Nah kemudian dalam hadis Imam Al-Bukhari, karena Nabi SAW la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Nabi SAW tidak mengangkat tangannya ketika berdoa kecuali doa istisqa. Dalam hadis pertama, Allah merasa enggan membiarkan seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya meminta, Allah enggan membiarkannya pulang dengan tangan kosong. Yarudduhuma khaibatain. Nah sekarang ada hadis, Nabi tidak mengangkat tangannya di dalam berdoa, hanya angkat ketika istisqa saja. Dapatlah oleh kawan-kawan hadis yang nomor 2 ini. Maka mulailah mereka berdoa tidak mengangkat tangan. Sempat itu tahun-tahun 2007-2008. Tren pendapat yang seperti ini. Sekarang bagaimana? Supaya kita diijabah doanya, maka adabnya adalah angkatlah kedua tangan. Maka Allah merasa berat membiarkan kita pulang dengan tangan kosong. Berarti disunnahkan ketika berdoa untuk mengangkat kedua tangan. Tapi dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi tidak angkat tangan dalam doa istisqa saja. Nah, angkat tangan apa ibu berdoa betul atau tidak? Kalau apa ibu angkat tangan di hadis yang pertama, tolong dijawab hadis yang kedua apa maksudnya. Kalau bapak ibu tidak angkat tangan, pendapat yang kedua berdasarkan hadis Imam Bukhari. Kita tanya pula apa maksudnya hadis Imam Al-Hakim itu. Nah itu yang disebut dengan meluaskan wawasan. Sehingga ketika ada yang berbeda, bapak ibu bisa ringan menerimanya. Bukan karena mereka berbeda dalam artian sudah menyimpang, tidak, masih dalam koridor yang sama, masih dalam cakupan agama Allah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak ingin juga disalahgunakan, karena ada orang-orang yang menyalahgunakan. Itu kan hadisnya banyak, padahal kerjanya sudah jelas haram. Orang kan berbeda pendapat, padahal sudah jelas tidak boleh. Jadi adillah sesuatu yang memang sudah pasti, jangan dirubah-rubah lagi dengan alasan perdebatan atau perbedaan pendapat.
Sesuatu yang tidak disepakati, letakkan di tempat yang tidak disepakati. Berlapang dada kita dalam masalah itu. Adil dalam melakukan amalan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada hadis angkat tangan, ada hadis yang tidak angkat tangan. Kedua-duanya sah sebagai dalil, makbul, diterima, walaupun yang satu hadisnya hasan. Kalau Bapak Ibu campakkan salah satunya, berarti Bapak Ibu mencampakkan hadis Nabi. Lama-lama hadis Nabi bisa punah, karena satu-satu sudah kita campakkan, padahal yang dicampakkan hadisnya hasan atau sahih. Nah, nampaklah dia kawan asal gua tadi. Ya. Apa kita nanti nyoba? Mulai nak bersapuan tu, mulai main indah. Ya, kerana kawannya dianggap sudah melakukan bid'ah yang itu sesat dan itu pasti masuk neraka. Disampaikan kawan engkau bid'ah masuk neraka. Pantang lah, mulai kecil-kecil model tu mah. Adanya nyinggungnya di kecil, yang masuk neraka. Mulai kini, pantang lah, bersapuan dia. Kalau ada sapuannya, mudah lah nyapuannya dah. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukannya yang seperti itu ya. Itu penyebabnya apa? Kurang wawasan. Wawasan kurang, lidah tajam. Itu nampak ya Pak. Luku-luku orang sepesar sama saja ini. Nah, karena baru separuh prematur. Ingat-ingat, ada hadis yang mengangkat tangan, ada hadis yang tidak mengangkat tangan. Kemudian kasus berikutnya yang kita contohkan di awal. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya radhiyallahu anha, haddatsaka man haddatsaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qa'iman fala tusaddiqhu fa innahu yaqulu qa'idan. Kalau ada nak bercerita Nabi buang air kecil berdiri, ajan percaya nak betul je tu mah. Kenapa? Karena saya lihat beliau duduk. Aisyah isteri Nabi. Saya lihat beliau duduk. Kalau ada bilang-bilang Nabi berdiri, jangan percaya, jangan terima ucapannya. Hadis Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq. Nah, kemudian dalam hadis Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ahmad, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi ad-daraqah fa wada'aha thumma jalasa fa bala ilaiha fa qala ba'dhum unzuru ilaihi yabulu kama tabulu al-mar'ah. Kami pernah satu ekspedisi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah keluar melakukan perjalanan bersama beliau. Beliau letakkan perisainya, kemudian beliau buang air kecil sambil duduk. Lalu berkatalah sebahagian dari sahabat-sahabat, lihatlah dia buang air kecil seperti wanita. Begitu. Nabi mendengar tu. Aku nak tahu kalian Bani Israel ketika memantul najis itu ke pakaiannya, maka mereka harus mengguntingnya. Beda je syariat awal. Memantul najis itu ke pakaian bapa dan ibu, cukup dibasuh saja. Kalau Bani Israel digunting, dipotong. Nan ringan dapat di awak, nan barik dapat di orang. Itu mengeceknya susah-susah, payah bana. Awak yang tak tahu. Bayangkan kalau syariat Bani Israel Bapak Ibu dapatkan, pasti tak ada selama itu kensar awak selanah. Kau kasih baru. Dan ekstrimnya, kalau najis itu melekat ke kulitnya, dikelupaslah kulit tersebut. Tak bisa dibasuh-basuh. Saya nak teluk dapat syariat dia. Nak teluk kan? Ada agian ringan, siram saja. Kecuali kalau yang dijilatan, jilat oleh kalbun, dijilat oleh anjing itu 7 kali, salah satunya dengan tanah. Makanya salut sama orang-orang yang memelihara anjing. Kenapa? Rajin yang basuh mukanya. 7 kali, salah satunya je tanah air. Mandi saya 7 kali tu di sabun tu. Kalau nak model tu nak sucinya. Kalau nak suci sudah batal salatnya dalam keadaan bernajis. Itu kan yang jilatannya saja Ustaz. Bagaimana kalau yang jilatannya itu yang najis, saya sabuni 100 kali sehari lidahnya itu. Percuma saja. Datang suci-suci, menggosok josimin mati lagi. Nah begitu dalam Islam. Dia yang ringan. Jadi ada 2 hadis. Nabi buang air kecil duduk. Tidak berdiri. Sudah. Maka dibuatlah di masjid-masjid tempat khusus buang air kecilnya jongkok alias duduk. Nah,
Sekarang dalam riwayat Imam An-Nasai dari Huzaifah ibn al-Yaman, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin, ya, fabala qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat pembuangan sampah satu kaum. Nabi buang air kecil berdiri di sana. Hadis Imam An-Nasai, Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad, hadisnya sahih. Kalau ada nama ngecek Nabi buang air kecil tagak jangan percaya dah, kata Aisyah. Ambo caliat boleh duduk. Caliatlah Nabi buang air kecil seperti wanita. Kemudian ada hadis Nabi datang ke tempat pembuangan satu kaum, Nabi buang air kecil berdiri di sana. Nampak oleh Huzaifah ibn al-Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ra'aitu Umar bala qa'iman, kata Zaid bin Sabit, aku melihat Umar bin Khattab pernah berdiri. Ali bin Abi Talib juga pernah berdiri. Zaid bin Sabit yang melihat Umar juga pernah berdiri. Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab juga berdiri. Abu Hurairah juga pernah berdiri. Balik. Kamu saja tahu status tagak yang bos semua bodoh ini. Hilang aku ni. Langsung muntah boleh. Nah, ingin Bapak Ibu seperti orang itu? Sudah, jangan baca-baca, menggalih salah. Di muka asam puas salah, ada usah kita. Aitong salah berakai waktu. Habis kau tengok sabda bahasa buat orang. Ya terkait kaji itu. Tiba di Makkah, ba'alu salatnya kau. Nampak dia orang menggalih, ba'alu lah kau. Nampak dia orang salat, kau duduknya duduk dia teh tumi, ba'alu cara. Ayolah, kecilnya agama Islam turun di siku. Pinan sasih banyak di siku je. Apa ni tu ada tu? Tak sah solat masjid haram dah. Begitu, dah ada bismillah. Aku kacau je tu. Tapi ngaji je di sini. Hanya solat je di sini, serta ribu bah. Jangan model tu ibu ya. Cukup kecebong saja dalam tempurung. Awak jelek. Ketak dalam tempurung, buka tempurung tu tinggi lagi ni. Kau rasalah sampai ke puncak ya. Kau lah puncak ilmu kau. Lah sunnah tak bisa diganggu gugat. Lah final harupnya ada hadis lain. Kini bapa, kau apa-apa aku nak ibu tu. Kata gak apa kedua. Nabi pernah tegak, Nabi pernah duduk. Maka duduk ke tegak. Di antaranya ustaz. Mengatu, dah duduk, dah tegak. Nah baca lagi. Kalau Pak Jawid duduk ustaz. Hadis yang berdiri. Kepacampan. Tegak ustaz. Hadis duduk. Kecampan lah. Ia sama-sama sah sebagai dalil. Bukan hadis lemah. Kalau hadis lemah, ia campan. Nah, rata-rata kasus seperti itu semuanya. Sebagian besar, ingat sebagian besar, tak semuanya. Sebagian besar kasus yang kita ribut-ributkan itu, sampai-sampai berani buat masjid dekat masjid yang lain, pecah itu jemaah, itu rata-rata. Dia tidak sabar mencoba menggali. Kenapa orang bisa begitu pendapatnya? Dia langsung berprasangka buruk, orang itu tidak tahu sunnah. Orang itu tidak pernah baca hadis. Kalau mengaji mau tasnya, perintah-perintah waktu lelaki Isa masuk. Tuduhannya seperti itu. Padahal kalau mau dia bersabar, dapat ilmu baru dia. Nah, diingatkan itu. Ada hadis duduk, ada hadis berdiri. Ada mengangkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Pikir-pikirlah sampai pulang. Kamu nak bagi solusinya. Kamu menyampaikan hadisnya saja. Peniang-peniang lah. Yang penting gara-gara tu, ayolah membaca begini ni. Jangan seperti gajah dengan orang buta. Sering itu. Bagaimana gajah dengan orang buta? Bahagian yang dia sentuh, itulah gajah. Ada orang buta berempat. Bagaimana gajah? Dia jawab, gajah itu panjang. Seperti selam.
Karena yang dia sentuh adalah bahagian hidungnya, belalai. Salahkah dia? Tidak. Yang salah apa? Dia tidak sabar menyentuh semuanya. Dan takakuk lah tu, ya, itulah final tu. Sehingga ketika ditanya gajah bagaimana? Panjang. Orang buta yang kedua menyentuh yang lain. Bagaimana gajah? Lebar. Ya, karena yang dia sentuh adalah telinganya. Takakuk di telingo. Anan kawan tadi takakuk di hidungnya. Amajulan yang ketiga, gajah itu bagaimana? Gajah itu ya bulat, besar. Kenapa? Perutnya yang dia sentuh. Yang keempat, gajah itu seperti apa? Seperti tiang. Kakinya yang dia sentuh. Coba Bapak Ibu bayangkan, di inyo sama-sama butuh, tentu iyo kawannya. Apa soboklah dikadai sambil mengopi. Gajah bagaimana? Lebar. Oh, sesak engkau. Gajah itu ya seperti tiang. Ya sesat engkau. Gajah itu lebar. Sesat kalian semuanya. Ya mulai kini muda kawan juga kalian lain. Padahal dan sesat siapa? Kampe-ampenya. Yang dia sebutkan hanya bahagian. Yang dia dapat baru satu hadis. Coba kalau orang yang tidak buta. Dia katakan gajah itu panjang. Ya, yang kau sentuh belalainya. Lebar, ya yang kau sentuh telinganya, ya yang kau sentuh kakinya, perutnya. Bapak mau yang seperti orang buta itu atau yang melihat itu? Silakan pilih saja. Silakan pilih. Ingat, Nabi minta 3 hal, 1 tidak dikabulkan. Jangan hancurkan umatku dengan kelaparan, diterima. Jangan hancurkan umatku sebagaimana engkau hancurkan umat sebelumnya. Dijabah oleh Allah. Masjid Ijabah itu ada di Madinah itu. Di sana Nabi berdoa. Makanya nama masjidnya Masjid Ijabah. Yang terakhir, jangan hancurkan karena perselisihan di antara mereka. Belum dikabulkan. Jangan dikecil, doa Nabi sini mustajab. Doa awak enggak, belum dikabulkan. Adab kita kepada beliau. Nah, Bapak Ibu silakan pilih. Ini Al-Quran ada, hadis ada, ulama ada. Ya, tempat mencari informasi ada. Nah, itu masalah buang air kecil. Ya, mudah-mudahan yang berpendapat seperti tadi, ada dasarnya. Tidak bisa Pak Ibu, saya duduk, tidak ada cerita. Yang hadis berdiri, pokoknya duduk. Ya, hadis berdiri bagaimana? Tidak tahu bro. Itu tidak pandai aja orang nak model tu. Jangan yang soal itu. Nah, contoh yang lain yang tidak kalah kerasnya juga. Annahu naha ayyashrab ar-rajulu qa'iman. Dari Anas bin Malik, Nabi larang seseorang minum berdiri. Qala Qatadah, faqulna fal aklu, faqala zaka asyar au akhbas. Berkata Qatadah, kalau makan ba'ayar Rasulullah, itu lebih buruk, itu lebih parah. Nabi melarang kita minum berdiri. Kalau makan, lebih parah, lebih buruk. La yashrabanna ahadum minkum qa'iman, fa iza nasiya falyastaqi. Hadis Imam Muslim. Janganlah salah seorang di antara kalian minum berdiri. Kalau dia lupa, muntahkanlah. Masukkan jari-jari itu sampai kerongkongan mata cukaknya. Keluar saja lihat. Nan lupa saja disuruh. Yang lupa saja ini disuruh muntahkan, apalagi yang sengaja. Logikanya begitu. Harusnya yang tidak sengaja ini dimaafkan, tapi tidak, muntahkan. Dapatlah oleh sahabat kita 2 hadis ini. Tidak mau dia tambah-tambah baca-baca lagi. Pokoknya dalam masalah minum sudah final, tidak boleh berdiri. Kalau makan lebih parah. Siapa yang lupa, muntahkanlah. Mengajilah Ustaz ini hari Senin. Nah, pas hari Kamis mengajilah Ustaz dan lain. Disampaikanlah hadis Imam Al-Bukhari. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, saqaitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam min ma'i Zamzam. Fa yashrabu qa'iman wa huwa 'inda al-bayt. Aku beri Nabi air minum dengan air minum dari air Zamzam. Jadi aku kasih ke Nabi air Zamzam, lalu beliau minum berdiri di samping Ka'bah. Kecek Nabi, jangan minum tagak. Siana lupa, muntahanlah. Kecek Nabi. Dan di kerajaan Nabi, beliau ambil Zamzam, beliau minum tagak.
Manakah ditiru? Kecek Nabi ko atau kerajo Nabi? Aku kan indah nantara tu kambiang yang duduk alah tersinggung. Awak kecek kambiang jadi ada di sana. Aku ada apa-apa dah kena tolong loh. Mulut lah nama nak bertulang. Adik nak bertulang tu lah bisa katih, bisa ke bawah serung kiri, serung kanan. Bisa. Ibu ingin yang lidah tajam wawasan kurang, sudah, jangan baca. Cukup dapat takakuk dan itu, lah, pakai itu sampai mati. Itu nama baca kak tarwis itu. Dek sakyang berdebat setiap hari, bukanya itu, kalau hati sudah kasar ya, hati sudah kasar, muka itu kasih. Kau pakai lotion aja, kasih. Nyu awal ya. Budui situ. Bantu orang lah sasik sedunia. Lah binaso manusia dan orang batu orang. Jadi saya betul apa? Ambo saya. Apa doal kalau ada yang mengatakan halakan nas fahuwa ahlakuhum. Kalau ada yang mengecek-ngecek model tu, inyo nampak yang sasik. Hadis Imam Muslim, dia yang paling binasa. Nah, kemudian dari riwayat Imam At-Tirmizi Ibnu Majah hadis sahih. Apa kata Abdullah bin Umar? Kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'kulu wa nahnu namshi nashrabu wa nahnu qiyam. Kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi masih hidup. Kami siapa? Sahabat tak surang dulu. Kunna kata Abdullah bin Umar. Berarti sahabat tahu itu semuanya. Karena kunna ini ada isyarat ijma' mereka. Na'kul wa nahnu namshi. Apa ini? Kami makan sambil berjalan. Di masa Nabi masih hidup. Dan kami minum sambil berdiri. Di masa Nabi masih hidup. Oh, dah waktu hadis kata kau. Sahih ke cik ulama? Apa ulama hadis? Tak. Baik. Ya, orang lah itu kerja orang. Memerisu hadis kau sahih atau tak. Wah, kerja di kantor. Kan lalu ulama hadis tidak wajib. Kalau model tu cara fikir bapa dari tak pandai kami lihat itu. Nah, kemudian apa kata Aisyah istri Nabi? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan wa yusalli hafiyan wa mutta'ilan. Saya lihat Nabi minum kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk, kadang-kadang salat beliau pakai sandal, kadang-kadang beliau salat tidak pakai sandal. Nampak dia model tu. Sekarang ada artikel, ternyata benar hadis Nabi. Tidak boleh minum berdiri. Menurut penelitian, siapa yang minum berdiri, lambungnya rusak. Ya, karena air langsung menghantam lambung. Begini, kata ilmu penelitian. Nah, diadulah ilmu penelitian itu dengan Nabi berdiri. Apa hasilnya? Nah, makanya membuktikan hadis Nabi dengan penelitian, adu tuangnya, tapi ingat, adu lu bahayanya. Pisau bermata dua. Hadis sudah menetapkan Nabi pernah berdiri. Berani tak Bapak Ibu mengatakan Nabi mengajarkan yang tidak benar? Ya, Nabi mengajarkan sesuatu bisa merusak lambung. Berani tak? Atau ada yang mengatakan, Nabi gogo, tak sesuai perbuatan juga kecil. Itu negeri itu. Murtad apa jemput beko kalau model itu. Karena menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak konsisten. Padahal wawasan awak nan sampai. Apa ibu pernah berdiskusi dengan orang yang wawasan sempit? Dah ada dalam biasa kiati aja lihat. Ada. Nak percaya cubalah. Itu makanya Imam Khalil bin Ahmad dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli karangan Ibnu Abdul Bar. Manusia apa? Hari itu ada 4. Ya. Kalau dipesankan dengan manusia itu 4. Rajulun yadri wa yardi annahu la yadri. Hari itu ada 4. Hari yang pertama Bapak Ibu keluar dari rumah, bertemu dengan orang yang lebih pintar dari kita. Maka jadikanlah hari itu hari belajar. Inyo lebih pintar pada awak. Jangan awak lebih banyak mengecek pada inyo. Bekoh keluar lebih suat. Bertemu dengan orang yang lebih bodoh dari kita. Maka jadikanlah hari itu hari mengajar. Berikutnya, bertemu dengan orang yang selevel ilmunya dengan kita. Jadikan hari itu diskusi, muzakarah, tukar pikiran.
Anan kampik ko bertemu dengan orang yang lebih bodoh, tapi dia menyangka dia lebih pintar. Maka jadikan saja hari itu hari libur. Majain tak, berajain tak, diskusi tak. Tak percaya je pula, sakit je. Lain kecewa, lain ni. Susah ditangkap bodoh, ditangkap buaya bisa diranangi. Ada buaya di belakang berenang lawak. Ikut tak jalan ditangkap bodoh, kau berenang awak atau tidak berenang anda jalan. Itu jadi orang yang memang ingin toleransi, berlapang dada dalam hal yang belum disepakati, ya caranya dengan memahami apa masalahnya secara menyeluruh, bukan separuh-separuh. Sulit menerima yang tidak kita pahami. Nah, supaya mudah menerimanya, ya sudah, pahami. Sediakan waktu untuk memahami agama ini lebih dalam. Ya Allah nak menyuruh Bapak Ibu baca Al-Quran 24 jam? Tidak. Tapi untuk yang sementara saja kita berani duduk setengah hari, walaupun tidak ada pembeli, rela kita itu. Masa tidak bisa kita siasati untuk membaca ilmu agama? Supaya wawasan semakin luas, semakin kecil kemungkinan kita berpecah belah, semakin besar kemungkinan kita selamat dari surat Ali Imran ayat 105 itu. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Minum berdiri itu hadisnya, tidak boleh berdiri itu pula hadisnya. Semuanya hadis sahih. Jadi yang makan sambil berjalan hadisnya sahih. Bukan berarti Bapak beli nasi bungkus sampai ke rumah makan berjalan tak. Itu cari lawan apa? Itu sih cara masalah. Ustaz macam mana tu? Jangan luri-luri benar. Yang maksud kita itu seperti Bapak Ibu makan gulu-gulu. Mengas kau dulu apa? Abang biar gulu-gulu. Itu nama kelak. Nabi kan kurang. Ada boleh makan tagak, boleh berjalan dia. Kalau sampai Masjid Piriang juga jalan, tua. Berarti Ustaz, batu ke raja orang barat. Nangan orang barat jadi patokan awak. Jadi patokan awak sunnah Nabi. Kebiasaan di siku dua-dua. Sudah, pakailah. Karena sunnahnya ada. Kalau ada dan tagak, awak faham. Ada yang membolehkan. Walaupun tentu lebih afdal duduk. Itu penyelesaian. Sianan tagak boleh, sianan duduk lebih afdal. Jangan seperti ini, siapa yang berdiri seperti kambing, yang duduk manusia. Itu. Ini kan contoh kecil. Kalau Bapak Ibu kumpulkan hadisnya, bisa berpuluh-puluh hadis. Tapi kita ambil sebagai perwakilan. Nah, kasus-kasus seperti itu tidak terhitung. Bahkan Imam Syafi'i membuat kitab khusus, ikhtilaful hadis, perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam hadis sahih. Nah, itu dia. Kemudian contoh lain. Lu yang tujuan. Dari Talaq bin Ali, qala rajulun masastu zakari atau qala rajulu yamassu zakaru fi shalah alaihi wudu'in, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la, innama huwa bil'atun minka, akhrajahu al-khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban, wa qala Ibnu al-Madini huwa ahsan min hadisi Busrah. Kata Talaq bin Ali, seseorang bertanya kepada Rasulullah, aku menyentuh kemaluanku. Seseorang menyentuh farajnya ketika salat, apakah dia harus berwudu? Ketika salat, apakah dia harus berwudu? Dijawab oleh Nabi, tidak. Kenapa? Itu adalah bahagian anggota tubuhmu sendiri. Bodoh ambo ya Rasulullah. Nah, itu kan anggota tubuh yang kau zurang begitu. Hadis Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah, kemudian Abu Daud dan An-Nasai. Itu yang khamsah. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kata Ibnu Al-Madini, dia hadis yang lebih baik dari hadis yang lain. Itu hadis Busrah. Hadis Busrah ini apa katanya? Man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka berwuduklah. Yang meriwayatkan siapa? Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Imam Nasai, Ibnu Majah. Sama dua hadis yang tadi. Dan hadis ini disahihkan atau lebih dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam kitab Bulughul Maram,
Inilah hadis yang dipegang oleh Imam Bukhari. Hadis pertama dipegang oleh Ibnul Madini. Ibnul Madini ini guru Imam Al-Bukhari. Nah, kini pertanyaannya, pacik pendapat guru atau pacik pendapat murid? Dapat guru. Tidak selamanya guru lebih pintar dari murid. Buktinya Imam Bukhari lebih terkenal dari gurunya. Kitab beliau menjadi kitab nomor 2 paling sahih sesudah Al-Quran. Aku orang-orang yang ingin berdebat-debat ko, benda tadinya. Pilih yang mabuk, mana nebat guru atau murid? Kalau di Minang tentu guru. Kenapa? Karena 10 jurus 9 dia gihan cie dan doan. Itu durako ya. Akan luar jurus pemungkas kerja. Asailah ya. Itu gaya orang awak tu. Banduan-doan. Tapi kalau ulama salafus saleh, tanda dia sukses jadi guru, muridnya lebih dari dia. Pilih mana? Akan panjang buat siap tu. Padahal tidak harus sampai begitu. Berdua apa atau tidak? Berdua selesai. Bagaimana itu? Iya banyaknya. Itu dah alasan. Kan awak bayar dah. Masjid bayar je. Fikir tu. Jadi, kalau ini terjadi pada imam, nampak dia apa? Kita lihat imam menyentuh farajnya. Lalu kita ikuti, dia tidak beruduk, dia jadi imam. Maukah bapak berimam kepadanya? Oh, dah bisa Ustaz. Kenapa? Karena siapa menyentuh beruduk, kata Nabi. Karena kita dapat hadis yang dikuatkan Imam Bukhari. Imam kita dapat hadis yang dikuatkan guru Imam Bukhari, Ibnul Madini. Bagaimana? Sah salat kita dengan dia atau tidak? Sampai ke sana nanti itu. Karena bapak tidak mau menanya apa dasarnya dia tidak beruduk, akhirnya bapak tidak salat bersamanya pada bapak sudah masuk masjid. Keluarlah kita dengan alasan kita rasa itu kuat. Apa kata jamaah lain? Lah masuknya ke masjid keluar. Tak muahnya imam dia pak tu. Ada masalahnya tak? Bercakapnya tak? Jom cakap tu. Dia cakap je. Dan jadi setan satu. Sangko elok selawat ada cik setan. Nak mau sangko elok tu. Jahitnya nama tu. Nak beradabnya ke imam tu. Itu cik setan tu. Lagi tarui. Tak ada setan mengatakan sudah jangan buruk sangka. Itu elok setan. Setan telangkang tu. Diragukan kesetanannya. Tak ada setan yang begitu. Nah, sama dengan menyentuh perempuan. Imam pergi ke masjid bergandengan dengan istrinya. Awak calik belakang. Alam pacik tangannya. Wa intai. Tak mau dua je. Mau tak berimam kepadanya? Itu Bapak dan Ibu. Bisa dipagadang masalah. Tapi kalau Bapak Ibu paham, seperti memahami kasus-kasus contoh tadi, selesai dia. Iba awak bisa menerima, ada ngerti. Sah je kecil ulama. Nak boleh ada awak macam dia batal salat, dah boleh. Tapi awak dah faham, sulit menerimanya. Diterima juga tapi sulit. Itulah contohnya. Mau pilih guru atau murid? Mau pilih kecil Nabi atau perbuatan Nabi? Padahal hulunya sama. Sunnah yang sahih yang boleh diamalkan. Kitabnya sama, perawinya sama, yang mensahihkan sama. Bisa berbeza model. Bapak Ibu carilah bagaimana ulama menggabung hadis ini. Hadis yang mengatakan beruduk apa maksudnya? Hadis yang mengatakan tidak perlu beruduk apa maksudnya? Hadis itulah wawasan luas yang kita maksud. Duit contoh banyak-banyak. Walaupun cik dan tinggal, tapi bisa lah. Angkit tangan dan angkit tangan. Buang air kecil berdiri atau duduk. Makan duduk, minum duduk atau berdiri. Kemudian kasus yang tadi menyentuh kemaluan beruduk atau tidak beruduk. Nah, kita beritahu. Semua kasus itu sudah diselesaikan ulama sebelum kita. Tinggal Bapak Ibu mau tak membacanya. Tinggal itu saja. Tak disuruh pula Bapak Ibu membuat pendapat baru.
Nah, iza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syariku aw ghairu. Kalau kamu buang hajat, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, tapi seronglah kiri kanan timur atau barat. Kalau buang hajat, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Kalau kita menghadap ke Masjidil Aqsa, berarti kita membelakangi kiblat. Kalau kita menghadap ke kiblat, berarti membelakangi Masjidil Aqsa. Tak boleh, kata Nabi. Ini ada masjid kasusnya begini, sampai dirombaknya tempat berwudu. Lalu setelah itu dapat dia kaji. Ya. Mulai kadang hati dan tak setuju. Kan dia kecek botol. Ayo Ustaz, kasus dia mau benar tu. Wakaf orang sia-sia karena wawasannya sempit. Nah, kenapa? Karena menghadap kiblat, membelakangi kiblat, dia ongkar lah itu. Kemudian kalau dia bersahabat, dapat hadis lain. Irtaqaitu fawqa zahri baiti Hafsah li ba'di hajati fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu li hajatihi mustadbiral qiblah. Ya. Ambo naik katih rumah Hafsah. Dia ada peralu. Nampak dia ambo Nabi duduk buang hajat membelakangi kiblat. Tadi Nabi mengatakan, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Sekarang saya lihat Nabi membelakangi kiblat. Abdullah bin Umar dia celiak Nabi buang hajat, tak sengaja. Beliau naik kata loteng itu bukan mencinggung orang, tak. Aduh nak dicarinya dia teh. Nak sengaja nampak Nabi membelakangi kiblat. Nah, datanglah informasi ketiga dari hadis Ashabus Sunan, kecuali Imam Nasai. Imam berempat kecuali Imam Nasai, Abu Daud, kemudian At-Tirmizi, Ibnu Majah. Itu yang perawi sahih. Nah, apa kata Jabir? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblah bi baulin faraitu qabla an yuqbada bi'amin yastaqbiluha. Nabi melarang buang hajat menghadap kiblat. Tapi saya lihat setahun sebelum beliau wafat, beliau menghadap kiblat. Gimana? Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Datang hadis Abdullah bin Umar, riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi membelakangi kiblat. Datang hadis Ashabus Sunan kecuali Imam Nasai, Nabi setahun sebelum meninggal menghadap kiblat. Kesimpulannya apa? Kalau Bapak katakan boleh, hadis yang melarang bagaimana? Kalau Bapak katakan dilarang, hadis yang membolehkan bagaimana? Mengaji lah Ustaz hari Senin, tak boleh. Ngaji lah Ustaz hari Kamis, boleh caknya. Hari Jumaat nak ngaji lagi. Begitu, antahlah nak jalih dah agama. Kemudian Ustaz lah disalahkan. Ustaz baang ngaji model tu. Ya ma'alol lain. Ustaz nan pertama itu nan dibaca nyo. Ustaz nan kedua itu lu nan dapat deh nyo. Tekong bareh sakit tu nyo kemengawal lagi. Kalau jadi apa aja ibu? Dapat tekong setengah hari Senin, dapat lu setengah lain hari Khamis. Panu lah tekong waktu alu waslah wawasan waktu. Tak perlu keluar uang, tak bapak luar ke Pak Ibu nerima informasi itu tu. Tapi apa? Malas, kita lebih tertarik masa itu lo yang kena dipikirkan nasi supaya cari gini, ekonomi saya sulit gini, kau kalian tali kelaku tidak sudahlah. Ayat kita kurang suka, Ustaz ada di salah. Kalau berkumpul Ustaz kau baan Ustaz supaya berundiang sama salah penyampaian. Tak mungkin dah. Ustaz kau sekolah di timur cik, sekolah di barat cik, baca kitab itu cik, baca kitab itu cik. Mana Ustaz bu, sahabat saya model tu. Dapat hadis dari sahabat kau, dah dapat dari sahabat yang lain. Serupa hadis Abu Hurairah. Nah, bagaimana? Dibongkar tu WC di rumah awak tu. Bagi tidak, ni nak boleh bu. Jadi tak usah bersabit masjidnya, lakirnya kok. Alarbik baru mengaji lah kita di sana. Dia Ustaz, ikut bananan kami butuhkan.
Yo, dicontohnya lah tu pengurus dalam tu dibongkarnya alasannya ada boleh maduk, ada boleh belakangi. Ternyata ada yang membuliakan. Tu kan siu-siu akan orang jadinya. Apa termasuk kelompok mak? Abu kelompok yang tak membongkar. Betul lah pak ceritanya. Ayalah membongkar lah pulang saya. Apa-apa acarilah. Menghadap ke kiblat ketika buang hajat. Makanya kita rekomendasikan, bacalah kitab-kitab fikih atau syarah-syarah hadis yang muqaranah, membandingkan. Informasinya lebih banyak di sana daripada yang baca aliran saja. Bukunya 100 tapi alirannya sama. Itu yang akan banyak perdebatannya nanti. Itu masalah menghadap. Yang terakhir itu. Dah jadi yang terakhir. Ada dua lagi. Akan disampaikan dua tu cik saja. Masalah perempuan ke masjid dan masalah minta kekuasaan. Kedua-duanya. Jadi ada teman kita yang melarang istrinya ke masjid. Dengan alasan di rumah lebih baik. Itu bukan dalil melarang. Dalil yang melarang itu bunyinya tidak boleh, jangan, berdosa. Itu baru melarang. Ini hadisnya bilang lebih baik. Dia jadikan hadis melarang. Secara ilmu usul saja sudah salah dia. Dia haramkan apa yang tidak haram. Itu yang kita khawatirkan. Unda Ustaz, ada hadis perempuan dilarang ke masjid. Dalilnya apa? La tamna'u ima Allah masajid Allah wal yakhrujna tafila. Qalat Aisyah walau ra'a halahunna al-yawma mana'ahunna. Hadis sahih Imam Ahmad. Minimal hadisnya hasan. Apa kata Rasulullah? Jangan larang perempuan ke masjid. Dan hendaklah perempuan itu keluar tanpa berharum-haruman. Apa kata Aisyah? Kalau beliau masih hidup, beliau lihat perempuan sekarang, niscaya beliau akan melarangnya. Jangan larang kondisi kaum saji. Apa kata Aisyah? Kalau beliau lihat kondisi perempuan sekarang, niscaya beliau akan melarangnya. Itu dalil lembut. Nah, di dalam hadis yang lain, lau adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdasan nisa'u la mana'hunna kama muni'atin nisa'u bani Israil. Kalau seandainya Nabi tahulah apa yang dilakukan oleh perempuan zaman sekarang, pasti akan dilarang pergi keluar dari rumah maupun ke masjid maupun ke mana seperti dilarangnya Bani Israel. Digabunglah dua hadis ini. Kenapa perempuan dilarang kalau Nabi masih hidup? Karena dia keluar seperti perempuan Bani Israel. Dia nampakkan auratnya, dia pakai hal-hal yang dilarang, dia tidak pakai adab-adab keluar rumah. Makanya kalau Nabi masih hidup, dilarang itu. Tapi pertanyaan, kalau dia bisa menutup aurat, kalau dia bisa patuh kepada aturan, apakah karena dilarang? Tentu tidak. Larangan berlaku ada penyebab. Apa penyebabnya? Buka aurat. Dari rumah ke masjid, dia buka aurat. Pakai tilakuang sarawa sampai lutut. Tiba di masjid baru laki kain saruang. Khususnya terjadi di solat tarawih. Itu banyak tu. Di pintu masjid saya lah serupa pemain bola. Nah itu. Jadi bukan dilarang mutlak, tapi dilarang karena ada sebab. Hilang sebab dan tidak ada larangan. Kenapa dilarang? Dia nak patuh aturan. Kalau patuh, jangan dilarang. Jadi ini tidak sah sebagai dalil melarang. Kenapa? Dikaitkan dengan melanggarkah dia atau tidak.